Berikut ini adalah rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah tempat parkir di Taman Kota Wumu, Provinsi Sichuan, Cina. Sepasang pria dan wanita tampak berjalan bergandengan tangan, sesekali mereka saling merangkul satu sama lain. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat manis dan romantis. Namun siapa yang akan mengira, 3 jam kemudian, salah satu di antara mereka ternyata menemui ajal. Sekitar jam 4 dini hari di tanggal 23 Agustus tahun 2017, perawat dan dokter jaga rumah sakit Kota Wumu mendengar suara rintihan seorang pria yang meminta tolong. Mereka segera mencari sumber suara tersebut dan menemukan seorang pria parubaya tergeletak di sebuah ruangan dengan kondisi terluka parah dan terlihat darah berceceran di mana-mana. Saat diperiksa, pria ini ternyata sudah tidak bernafas lagi, tapi tubuhnya masih hangat, yang menandakan bahwa pria itu baru saja meninggal. Karena ada 2 luka tusuk di bagian dada yang diduga menjadi penyebab kematiannya, si dokter langsung menghubungi polisi dan melaporkan keberadaan seorang pria yang diduga adalah korban pembunuhan. 2 petugas polisi mendatangi rumah sakit, dan ketika mereka tiba di sana, polisi-polisi ini langsung bisa mengenali korban tersebut, yang sejatinya bernama Ku Hua, orang paling kaya di Kota Wumu. Ku Hua memiliki 3 bisnis utama yang terkenal, yaitu pabrik pembuatan batu bata, pabrik kertas, dan perusahaan konstruksi jalan raya. Selain itu, Ku Hua juga memiliki beberapa bisnis lain yang menunjang 3 bisnis utamanya. Wumu adalah kota yang sangat kecil, dan Ku Hua, sekali lagi, adalah orang terkaya di kota tersebut, jadi bisa dikatakan, semua orang mengenal Ku Hua. Setelah mengetahui bahwa korban adalah Ku Hua, awalnya polisi berpikir bahwa pria itu dibunuh oleh saingan bisnis atau kompetitor usahanya. Namun teori tersebut segera terbantahkan. Saat melakukan wawancara dengan para karyawan Ku Hua, detektif mendapati info bahwa Ku Hua adalah pria yang jujur dan tidak pernah curang dalam hal bisnis. Kepribadiannya sangat sederhana dan rendah hati. Ku Hua juga diketahui sering melakukan kegiatan-kegiatan amal untuk warga miskin di Kota Wumu. Reputasi Ku Hua sangat bagus di dunia bisnis, dan hampir semua pengusaha lokal di Kota Wumu adalah partner bisnisnya. Setelah melakukan investigasi awal, polisi tidak menemukan satupun nama yang patut dicurigai menjadi pihak yang bertanggung jawab di balik kematian Ku Hua. Polisi kini menyelidiki sisi personal Ku Hua dan mendatangi istrinya yang sudah dia nikahi selama 26 tahun terakhir. Menurut istri Ku Hua, suaminya tidak memiliki musuh atau perselisihan dengan pihak manapun, jadi dia sama sekali tidak bisa menduga-duga siapa orang yang mungkin telah membunuh suaminya. Detektif kemudian menanyai wanita itu, apakah rumah tangga mereka sedang baik-baik saja? Istri Ku Hua terdiam sejenak, lalu berkata bahwa beberapa tahun lalu, dia dan suaminya memang sempat bertengkar hebat, bahkan hampir bercerai, tapi mereka sudah menyelesaikan semuanya secara baik-baik, dan rencana perceraian itu pun dibatalkan. Selanjutnya ketika ditanya apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka, istri Ku Hua menjawab bahwa suaminya sempat memiliki perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Li Chunmei, tapi siapa wanita itu dan di mana dia tinggal, istri Ku Hua mengaku tidak tahu. Sementara itu di lain tempat, petugas polisi lainnya mendatangi rumah sakit Kota Wumu untuk memeriksa rekaman CCTV di tempat tersebut, guna mendapatkan gambaran terkait situasi ketika Ku Hua datang ke sana dini hari itu. Dan benar saja, polisi kembali menemukan petunjuk penting yang akan mengungkap misteri kematian Ku Hua. Pada rekaman CCTV, terlihat bahwa pria itu tidak datang ke rumah sakit sendirian, melainkan ditemani oleh seorang wanita. Ini adalah penampakan di mana Ku Hua terekam memasuki lobi rumah sakit. Bisa dilihat bahwa Ku Hua masih dalam keadaan baik-baik saja, mungkin perutnya sakit atau dia terluka. Namun yang pasti saat itu, kondisi Ku Hua masih terlihat stabil bahkan mampu menaiki tangga. Beberapa detik kemudian, seorang wanita terlihat menyusul Ku Hua menuju lantai 2, kamera CCTV di lantai 2 kemudian menangkap kehadiran Ku Hua dan wanita itu, berjalan beriringan menyusuri koridor rumah sakit. Tiba-tiba saja, si wanita berbalik badan lalu berjalan menuruni tangga, namun 5 detik kemudian, dia muncul lagi dan menyusul Ku Hua. 20 detik kemudian, wanita itu terlihat memapah Ku Hua memasuki sebuah ruangan. Di momen ini, kondisi Ku Hua sepertinya sudah mulai memburuk. 1 menit kemudian, wanita itu berjalan tergesa-gesa keluar dari ruangan menuju tangga, dan di menit berikutnya, dia muncul lagi lalu memasuki ruangan di mana Ku Hua berada. Selanjutnya 6 menit kemudian,
wanita itu keluar dari ruangan tersebut. Kali ini, dia terekam berjalan cepat menuruni tangga, dan tidak pernah terlihat lagi. Siapa wanita ini yang menemani Kuhua ke rumah sakit? Dan mengapa dia mondar-mandir turun naik tangga sebanyak 3 kali? Dan mengapa dia meninggalkan Kuhua tanpa menunggu dokter terlebih dahulu? Tingkah lakunya itu sangat aneh dan mencurigakan, jadi polisi memutar video rekaman tersebut berulang-ulang, dan akhirnya menemukan satu detail yang mengejutkan. Setelah melakukan pengamatan secara seksama, polisi menemukan petunjuk sebagai berikut. Ketika wanita itu naik ke lantai 2 untuk kedua kalinya, sepertinya dia memegang sesuatu benda di tangannya yang dia masukkan ke kantong celana. Dan ketika dia menuruni tangga untuk ketiga kalinya, terlihatlah bahwa dia menggenggam sebilah pisau di tangan kirinya. Faktanya, hasil pemeriksaan dokter menyimpulkan bahwa Kuhua tewas akibat 2 tikaman pisau di dadanya, jadi bisa disimpulkan bahwa wanita di video ini adalah satu-satunya terduga kuat pelaku yang telah menyerang dan menghabisi nyawa Kuhua. Untuk menemukan wanita misterius ini, polisi mengerahkan anjing pengendus, di mana anjing tersebut mengikuti jejak darah yang ada di rumah sakit, dan akhirnya membawa para polisi ke sebuah area parkir. Di salah satu sudut, ditemukan banyak noda darah di tanah, jadi mereka menyimpulkan bahwa ini mungkin adalah TKP yang pertama. Polisi selanjutnya mengambil video rekaman kamera CCTV di lokasi parkiran tersebut, dan melihat pemandangan yang membingungkan. Sekitar jam 1 tengah malam di hari yang sama, mobil Kuhua terlihat memasuki kawasan parkir. Setelah memarkirkan mobilnya, dia keluar dari mobil lalu menyalakan sebatang rokok. 2 menit kemudian, seorang wanita keluar dari mobil Kuhua dan berjalan mendekati pria tersebut. Mereka bicara sebentar, lalu keduanya berjalan menuju mobil sambil berpegangan tangan dan saling merangkul pinggang satu sama lain. Detektif polisi lalu mendatangi staf di kantor pengelola tempat parkir itu, dan bertanya, apakah dia kenal dengan wanita yang ada di rekaman CCTV. Staf tersebut mengaku kenal dengan wanita itu, dan berkata bahwa dia adalah Lee Chun-mei, yang ternyata adalah salah satu karyawan di kantor pengelola area parkir tersebut. Polisi yang mendatangi rumah Kuhua dan polisi yang melakukan pengamatan video CCTV, mendapatkan satu nama yang sama, yaitu Lee Chun-mei. Setelah memeriksa database, alamat Lee Chun-mei berhasil didapat, jadi mereka langsung bergegas menuju alamat tersebut. Namun ternyata, ada hal tak terduga yang mereka temukan di rumah Lee Chun-mei. Saat polisi tiba di depan rumah Chun-mei, tak peduli seberapa keras mereka mengetuk pintu atau memanggil nama wanita itu dengan suara lantang, tidak ada sedikit pun respon dari arah dalam. Malahan seorang tetangga yang keluar dan memberitahu polisi bahwa beberapa menit yang lalu, dia melihat Chun-mei masuk ke dalam, jadi bisa dipastikan bahwa Chun-mei ada di rumah. Merasa kalau Chun-mei mencoba untuk sembunyi dan pura-pura tidak ada di rumah, polisi mencoba cara lain. Kebetulan unit flat Chun-mei berada di lantai 2, jadi tidak sulit bagi polisi untuk memasang tangga dan mengintip melalui jendela. Dari jendela, polisi melihat Lee Chun-mei terbaring di atas tempat tidurnya, tidak bergerak sama sekali, kulitnya pucat kebiru-biruan, dan tak jauh dari tubuhnya, ada botol yang mungkin isinya sudah digunakan oleh Chun-mei untuk bundir. Polisi segera mendobrak masuk melalui pintu depan dan membawa Chun-mei ke rumah sakit terdekat. Beruntung dia ditemukan tepat waktu, Lee Chun-mei berhasil diselamatkan. Setelah kondisinya berangsur membaik, polisi membawa Chun-mei ke ruang interogasi. Disinilah baru terungkap apa yang sebenarnya terjadi padanya. Chun-mei ingin bundir karena dia merasa bersalah atas kematian Kuhua. Lee Chun-mei mengaku bahwa dia memiliki hubungan intim bersama Kuhua, dan semua itu sudah terjadi sejak tahun 2011. 6 tahun yang lalu, Chun-mei adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang semuanya masih balita. Suatu hari, suami Chun-mei memutuskan merantau dan bekerja ke kota Chengdu, demi penghasilan yang lebih besar agar bisa mensupport biaya pendidikan anak sulung mereka yang akan mulai sekolah. Awalnya pria itu rutin mengirim uang dan pulang ke kota Wumu, namun setelah kurang lebih setengah tahun, suami Chun-mei mulai jarang pulang dan jarang mengirim uang. Chun-mei berjuang sendirian mengurus 3 anaknya dengan dukungan finansial yang sangat kurang dari suaminya. Alhasil, wanita 32 tahun ini memutuskan untuk menitipkan 3 anaknya ke rumah orang tua. Sedangkan Chun-mei kemudian bekerja sebagai petugas loket pintu parkiran. Saat itu, Chun-mei bukan hanya kesulitan secara keuangan, tapi sebagai wanita yang masih muda, Chun-mei merasa depresi dan sangat kesepian.
Kebetulan suatu hari, dia bertemu dengan Ku Hua, seorang pria matang, pengusaha sukses sekaligus orang terkaya di kota Wumu. Ku Hua juga sudah menikah dan memiliki 3 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Di usia 50 tahunan, Ku Hua mengalami kebosanan dalam rumah tangganya dan merasa kalau semangat muda Chun Mei membuatnya merasa muda lagi. Di momen pertemuan pertama di loket pintu masuk parkiran, Ku Hua tidak sungkan-sungkan langsung meminta nomor HP Chun Mei, dan setelah hari itu, Ku Hua secara intens terus mencoba untuk menarik perhatian Chun Mei. Di mata Ku Hua, Chun Mei adalah wanita yang cantik, lemah lembut dan menggemaskan, berbeda dengan istrinya yang sudah dingin, selalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak-anak. Awalnya Ku Hua menghujani Chun Mei dengan sejuta perhatian, menelpon minimal 10 kali dalam sehari, bertanya tentang kabar Chun Mei di hari itu, bertanya tentang kondisi anak-anak Chun Mei, dan tentunya, Ku Hua memborbardir Chun Mei dengan berbagai macam hadiah. Semua perhatian dan hadiah dari Ku Hua membuat Chun Mei terpikat dan jatuh hati. Dalam waktu singkat, keduanya mulai menjalin hubungan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, Wumu adalah kota yang sangat kecil. Dinding punya telinga dan angin meniupkan berita perselingkuhan Ku Hua hingga terdengar oleh istrinya. Wanita itu segera mendatangi tempat kerja Chun Mei dan melabrak bahkan memukuli Chun Mei yang sudah mengusik rumah tangganya. Insiden itu tidak membuat Chun Mei kapok, alih-alih, dia malah bertekad untuk bisa merebut Ku Hua dari istri sah. Aksi pelabrakan yang dilakukan istrinya diketahui juga oleh Ku Hua. Pria ini merasa bersalah dan memutuskan untuk mengamankan selingkuhannya. Chun Mei disuruh berhenti bekerja. Ku Hua kemudian membelikannya sebuah flat di pinggiran kota supaya tidak dilabrak lagi oleh istrinya. Sejak saat itu, Chun Mei resmi menjadi wanita simpanan Ku Hua dan menerima uang bulanan tanpa harus bekerja. Saat sedang berada di rumah Chun Mei, Ku Hua diperlakukan bak seorang raja, tapi ketika dia pulang ke rumahnya sendiri, istrinya sudah menunggu di rumah dan siap untuk melakukan konfrontasi. Rumah tangga Ku Hua dari hari ke hari semakin memanas, hubungannya dengan sang istri semakin memburuk, dan pernikahan mereka berada di ujung tanduk, karena saat itu, Ku Hua sudah berniat untuk menceraikan istrinya dan ingin menikahi Chun Mei. Kepada selingkuhannya, Ku Hua berkata bahwa dia akan bercerai dan menikahi Chun Mei dalam waktu 3 tahun ke depan, sebuah janji yang membuat Chun Mei semakin yakin akan masa depannya bersama Ku Hua. Tanpa menunda-nunda lagi, Chun Mei segera menggugat cerai suaminya. Keduanya tak lagi berusaha untuk menyembunyikan hubungan mereka, di mana Ku Hua dan Chun Mei sering terlihat muncul di depan umum bersama. Saat bertemu dengan teman atau rekan bisnisnya, Ku Hua mengenalkan Chun Mei sebagai istrinya. Chun Mei merasa senang dan berbunga-bunga. Walaupun mereka belum resmi menikah, setidaknya dia sudah diakui sebagai istri. Akan tetapi, apakah Ku Hua benar-benar menepati janjinya kepada Chun Mei 3 tahun kemudian? Faktanya, istri Ku Hua dengan tegas menolak untuk bercerai. Selain itu, mundur ke 20 tahun yang lalu, Ku Hua adalah seorang supir taksi sebelum mereka menikah. Dengan modal dari mertuanya, Ku Hua memulai bisnis dan didampingi istrinya benar-benar dari nol. Bisa dikatakan bahwa effort istrinya lebih besar dalam kesuksesan dan kekayaan mereka. Dan sekarang setelah mereka menikah selama 20 tahun, Ku Hua ingin mencampakkannya begitu saja demi wanita yang lebih muda. Istri Ku Hua pada akhirnya setuju untuk bercerai, dengan satu syarat, harta mereka harus dibagi rata menjadi 5 bagian. 1/5 untuk Ku Hua, 1/5 untuk istrinya, dan masing-masing dari 3 anak mereka juga mendapat 1/5 bagian. Ku Hua keberatan dengan syarat tersebut. Dengan kata lain, istrinya nanti akan menguasai 80% dari harta mereka. Ku Hua tidak mau kalau hanya menerima 20% dari semua hasil kerja kerasnya selama ini. Waktu pun berlalu dan tak terasa sudah 3 tahun Ku Hua menjalin hubungan dengan Chun Mei, dan dia masih belum menceraikan istrinya. Kepada Chun Mei, Ku Hua menjelaskan situasi pembagian harta yang ditetapkan sebagai syarat bercerai dari istrinya, jadi Ku Hua meminta tenggat waktu 3 tahun lagi kepada Chun Mei, dengan alasan bahwa dia akan mengakali aset-asetnya terlebih dahulu, jadi ketika nanti dia bercerai, setidaknya dia akan membawa 50% dari harta bersama. Chun Mei sejatinya sangat kecewa atas penundaan ini, tapi Ku Hua meyakinkannya bahwa mereka pasti akan menikah. Untuk membuat Chun Mei percaya, Ku Hua menulis semacam surat komitmen, yang menyatakan bahwa dia akan menikahi Chun Mei maksimal 3 tahun lagi. Di titik ini,
Chun Mei sudah benar-benar melibatkan hati dan tidak sanggup untuk berpisah dari Ku Hua, jadi dia setuju untuk menunggu 3 tahun lagi. Tanpa terasa dalam sekejap mata, waktu 3 tahun yang diminta Ku Hua sudah berakhir. Bukannya menepati janji untuk menikahi Chun Mei, Ku Hua malah memutuskan untuk menyudahi hubungan cinta yang sudah mereka jalin selama 6 tahun terakhir. Mengapa dan apa alasan Ku Hua berubah pikiran? Lalu apakah Chun Mei setuju dengan keputusan sepihak ini? Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, banyak hal-hal besar yang terjadi di hidup Ku Hua. Dia memiliki 3 orang anak yang sudah dewasa. Tahun lalu, putri sulungnya menikah dan tak lama lagi dia akan menjadi seorang kakek. Ku Hua sadar bahwa perselingkuhannya dengan Chun Mei hanya akan menghancurkan semua yang sudah dia perjuangkan selama ini, apalagi kalau dia sampai benar-benar bercerai, tak hanya kehilangan istri, bisa jadi dia juga akan kehilangan anak-anaknya. Dibandingkan dengan hubungannya yang baru 6 tahun bersama Chun Mei, keluarganya jauh lebih penting dan lebih berharga. Oleh karena itulah Ku Hua memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Namun sebelum Ku Hua sempat membicarakan perpisahan ini, tiba-tiba Chun Mei berkata bahwa dia hamil. Tentu saja Ku Hua tidak menginginkan kehamilan tersebut. Kalau sampai Chun Mei melahirkan anaknya, rencana untuk berpisah bisa gagal total. Alhasil Ku Hua membujuk Chun Mei untuk melepaskan kehamilannya dan menunda untuk memiliki anak sampai mereka benar-benar menikah. Kebohongan ini diterima oleh Chun Mei yang kemudian setuju untuk melepaskan kehamilannya. Akan tetapi, setelah dia keluar dari klinik, Chun Mei mendapati sikap dan perilaku Ku Hua berubah total. Ku Hua tidak lagi datang ke flatnya, tidak lagi menelponnya, dan ketika Chun Mei berinisiatif untuk menelpon Ku Hua, pria itu tampak kesal dan berkata agar tidak menghubunginya lagi. Li Chun Mei benar-benar syok. Tiba-tiba saja Ku Hua mencampakkannya. Selama 6 tahun dia bersabar dan terus menunggu Ku Hua menepati janji, dan sekarang pria itu malah meninggalkannya. Chun Mei merasa bahwa semua pengorbanannya selama ini tidak dihargai oleh Ku Hua, di mana dia sudah menceraikan suaminya, mengabaikan 3 anaknya, bahkan melepaskan kehamilannya, semua demi Ku Hua. Dan sekarang, inikah balasan yang dia terima? Ditinggalkan dan dibuang seperti sampah. Rasa marah memenuhi hati dan pikiran Chun Mei, jadi dia memutuskan untuk balas dendam. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2017, Ku Hua menghubungi Chun Mei dan mengajak makan siang di restoran mahal. Setelah itu, mereka lanjut ke mall untuk belanja. Chun Mei sangat bahagia, berpikir bahwa semua sudah kembali seperti semula, sama sekali tidak menyangka bahwa di malam harinya, ternyata Ku Hua secara resmi memutuskan hubungan mereka. Ku Hua menawarkan uang kompensasi yang besar agar Chun Mei bisa mandiri di kemudian hari, bahkan berjanji akan membelikannya 1 rumah lagi sebagai hadiah perpisahan, tapi Chun Mei dengan tegas menolak semua tawaran itu. Dia kemudian mengajak Ku Hua untuk pulang ke rumah dan bercinta, berharap nantinya Ku Hua berubah pikiran setelah berhubungan badan, namun tanpa diduga-duga, kali ini Ku Hua menolak tawaran itu. Chun Mei benar-benar buntu akal, karena selama kurang lebih 6 tahun mereka bersama, tak pernah sekalipun Ku Hua menolak ajakannya untuk berhubungan badan. Sikap Ku Hua yang dingin membuat Chun Mei putus asa. Terakhir Chun Mei berkata bahwa dia ingin mendatangi area parkiran tempat mereka pertama kali bertemu. Menurut Chun Mei, di sanalah semuanya berawal, dan di sanalah semua akan berakhir. Ku Hua setuju dan berpikir kalau Chun Mei akhirnya bisa menerima keputusannya. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang tampak di kamera CCTV, mobil Ku Hua terekam memasuki kawasan parkir tersebut sekitar jam 1 malam di tanggal 23 Agustus tahun 2017. Interaksi Ku Hua dan Chun Mei juga terlihat baik-baik saja, bahkan terlalu manis untuk pasangan yang sudah memutuskan untuk berpisah, di mana mereka berjalan berpegangan tangan sangat mesra menuju mobil. Lalu apa yang terjadi setelah itu, dan mengapa hidup Ku Hua malah berakhir di rumah sakit? Berdasarkan pengakuan Li Chun Mei di ruang interogasi, mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan tertidur sebentar. Sekitar jam 3:30, Chun Mei terbangun duluan dan melihat Ku Hua yang masih tertidur. Tiba-tiba saja pikiran buruk menyeruak. Chun Mei masih merasa sakit hati karena Ku Hua sudah mencampakkannya. Chun Mei kemudian mengambil pisau di dalam dashboard mobil yang biasa mereka gunakan untuk mengupas buah, lalu menusukkan pisau itu ke dada Ku Hua, tapi luka di dada Ku Hua tidak terlalu dalam, dan Chun Mei kembali ke akal sehatnya lagi. Dia meminta maaf kepada Ku Hua yang terbangun sambil meringis kesakitan, lalu menyuruh Ku Hua supaya bergeser ke kursi penumpang. Chun Mei mengambil alih setir, kemudian membawa Ku Hua ke rumah sakit.
Setelah tiba di rumah sakit, Chun Mei mengantar Kuhua ke sebuah ruangan menunggu dokter datang. Di momen ini, pikiran buruk kembali menguasai akal sehatnya. Chun Mei tidak rela Kuhua meninggalkannya begitu saja, jadi dia berlari lagi ke mobil dan mengambil pisau yang tadi, lalu kembali ke ruang tunggu dan menikam Kuhua sekali lagi. Setelah itu, Chun Mei meninggalkan rumah sakit dan berkeliling mengendarai mobil Kuhua tanpa ada tujuan mau kemana. Chun Mei menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk melarikan diri, hanya saja saat itu pikirannya sangat kacau. Beberapa jam kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Lee Chun Mei mengaku bahwa dia merasa sangat bersalah karena telah membunuh Kuhua, jadi dia memutuskan untuk bundir dan menyusul kekasihnya. Rupanya keinginan Chun Mei tidak berhasil terlaksana, karena polisi menemukannya tepat waktu, melarikannya ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan. Setelah Lee Chun Mei ditangkap, polisi menemukan mobil Kuhua di basement parkiran rumah Chun Mei. Di dalam mobil tersebut, ditemukan banyak noda darah, dan polisi berhasil menemukan pisau yang digunakan Chun Mei untuk membunuh Kuhua. Di dalam persidangan yang digelar pada tahun 2018, Lee Chun Mei mengaku bersalah dan menyatakan penyesalannya. Kepada hakim, Chun Mei meminta supaya dia dijatuhi vonis hukuman mati. Tapi hakim menjawab, "Kok ngatur-ngatur kau?" Alih-alih menjatuhkan vonis mati, Hakim Pengadilan Rakyat Menengah Sichuan menetapkan Lee Chun Mei bersalah atas pembunuhan disengaja, dan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Lee Chun Mei. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup Lee Chun Mei dan Kuhua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.